Hai Besti, balik lagi dengan saya Miss Ekspresi. Tonton videonya yuk. Sidang atas kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua pun semakin memanas ketika terdakwa Kuat Ma'ruf paparkan momen ketika dirinya akhirnya jujur hingga akui skenario kebohongan palsu saling tembak Brigadir Joshua saat ia menerima telepon dari mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo, untuk mengakui kejadian yang sebenarnya. Sebelumnya, saat dilakukan pemeriksaan oleh Bareskrim Polri terkait kasus pembunuhan Joshua, Kuat Ma'ruf masih kukuh bila kasus tersebut adalah peristiwa tembak-menembak seperti skenario mantan Kadif Propam Polri itu. Hingga akhirnya Kuat Ma'ruf pun harus berkata jujur setelah menerima telepon dari Ferdy Sambo ketika penyidik melakukan pemeriksaan. Sebelumnya, jika Besti suka dengan channel ini, silahkan menekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan terima kasih telah mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Setelah menerima telepon tersebut, Kuat Ma'ruf pun mengaku menangis lantaran Ferdy Sambo harus mengatakan kepada Kuat jika nantinya Kuat harus siap. Seketika Kuat menanyakan maksud dari perkataan mantan bosnya itu. Ferdy Sambo pun melanjutkannya dengan mengungkapkan jika Kuat Ma'ruf nantinya harus siap mendekam di penjara. Meskipun Ferdy Sambo juga ikut menyalahkan tindakannya yang tak menceritakan kejadian di Magelang kepadanya atas pelecehan yang dialami istrinya itu. Kuat Ma'ruf mengaku tak menjawab apapun saat disalahkan oleh Ferdy Sambo. Dalam hatinya, gimana saya mau cerita, Bapak kan gak nanya. Ia pun hanya bisa menangis membayangkan nasibnya kelak bila membusuk di penjara. Atas ungkapannya itu sontak membuat seisi ruangan tertawa. Selanjutnya majelis hakim menanyakan penyebab Kuat Ma'ruf menangis. Dan Kuat pun menjawabnya dengan mengatakan jika ia tak ingin mendekam di penjara. Sementara pada Senin 9 Januari 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Ricky Rizal. Wahyu Iman Santoso selaku hakim ketua yang memimpin jalannya persidangan atas kasus tersebut sontak menyindir Ricky Rizal atas tindakannya yang langsung mencari azan Romer ketika mendengar tembakan, ketimbang segera memeriksa kondisi rekannya Brigadir J pada saat itu. Semuanya berawal atas pengakuan Ricky Rizal yang tak melihat mantan bosnya Ferdy Sambo melakukan penembakan terhadap Joshua saat terjadinya pembunuhan di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Dirinya hanya melihatnya saat menembak dinding setelah Joshua tersungkur setelah tertembak. Ia pun berdalih karena sebelumnya sempat mengecek azan Romer ketika mendengar suaranya dari luar rumah karena posisinya terakhir setelah ia dari pintu dapur, hingga membuatnya berbalik ke arah dapur dan melihat ke arah garasi dan mencari Romer. Hakim tak menyangka ada respon yang tak wajar karena seharusnya Ricky Rizal merasa terkejut atas letupan tembakan itu daripada merespon atau mencari ajudan azan Romer. Dalam kutipan sindiran hakim mengatakan, kan saudara terkejut, saudara shock, Richard menembak korban, tapi saudara masih sempat memalingkan muka untuk melihat suaranya Romer, untuk mencari suaranya Romer. Artinya lebih menarik suaranya Romer, ungkap hakim kala itu. Ricky Rizal pun lantas berdalih jika itu adalah respon refleksnya ketika mendengar suara Romer yang juga ada di depan. Hingga kemudian ia pun mencarinya. Dalam kasus ini, Bribka Ricky Rizal didakwa telah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dan skenario tersebut dilakukan bersama Ferdy Sambo CS. Dan dikatakan terdakwa melanggar pasal 340 subsider, pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan hukuman paling berat sampai pidana mati. Terima kasih telah menonton hingga akhir ya. Nantikan video menarik lainnya ya Besti.